Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Selamat dan malam salam dan sejahtera salam bagi kita sejahtera bagi semua. kita Om semua. Om Swastiastu, Namo Swastiastu, Buddhaya, Namo Salam Buddhaya, Kebajikan. Salam Kebajikan. Selamat bergabung Selamat pada bergabung acara pada acara Information Information Session dalam Session rangka dalam Open rangka Open Recruitment Recruitment GDSC Undip GDSC Undip 2023. 2023. Semoga acara Semoga ini dapat acara ini berlangsung dapat dengan berlangsung lancar dengan dan menambah lancar dan menambah pengetahuan kepada pengetahuan teman-teman kepada teman-teman semua semua tentang GDSC tentang Undip. GDSC Undip. Sebelumnya, izinkan Sebelumnya, saya, izinkan Fatin saya, Safira Fatin Fauzi, Safira Fauzi, selaku pembawa selaku acara pembawa pada acara malam hari pada ini malam hari sehingga ini acara ini sehingga acara selesai. ini selesai. Yang terhormat, Yang terhormat, Abdul Razak Abdul selaku Razak lead selaku dari lead GDSC dari Undip GDSC Undip 2023. 2023. Yang terhormat, Yang Kak terhormat, Adinda Kak Zeniar Adinda Zeniar selaku narasumber selaku pada malam narasumber hari pada ini. malam hari ini. Yang terhormat, Yang terhormat, Core Team dan staf Kortim dan staf GDSC Undip GDSC Undip 2023. 2023. Dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh para hadirin para yang telah hadirin yang bergabung telah pada bergabung malam hari pada ini. malam hari ini. Puji syukur Puji kehadirat syukur Tuhan kehadirat Yang Maha Tuhan Esa Yang Maha Esa yang telah melimpahkan yang telah rahmatnya melimpahkan kepada kita rahmatnya semua kepada kita sehingga semua, kita dapat sehingga kita dapat berkumpul pada berkumpul pada malam hari ini. malam hari ini. Semoga acara ini Semoga dapat acara ini berjalan dapat dengan berjalan lancar dengan tanpa lancar, halangan tanpa apapun halangan serta apapun, membawa manfaat membawa untuk manfaat kedepannya. untuk kedepannya. Saya Fatin Safira Saya Fauzi Fatin selaku Safira pembawa Fauzi, selaku acara pembawa akan acara, membacakan akan susunan membacakan acara susunan pada acara malam hari pada ini. malam hari ini. Yang pertama Yang pertama pembukaan, pembukaan, lalu sambutan lalu dari lead sambutan dari of lead GDSC of Undip GDSC Undip 2023, 2023. kemudian sharing Kemudian session sharing yang session akan yang dibawakan akan oleh Kak dibawakan oleh Adinda Kak Zeniar, Adinda Zeniar. lalu sharing Lalu session sharing yang akan session dibawakan yang akan oleh Abdul dibawakan oleh Razak, Abdul Razak. kemudian Kemudian sesi sesi Q&A, Q&A, lalu sesi lalu sesi dokumentasi, dan terakhir dan penutup. terakhir penutup. Untuk mengawali Untuk acara mengawali kita acara pada malam kita hari pada ini, malam marilah hari kita ini, marilah kita bersama-sama bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. dengan lancar. Berdoa menurut Berdoa agama dan menurut agama kepercayaan dan masing-masing kepercayaan dimulai. masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh GDSC Undip 2023 kepada Abdul Razak. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan untuk terutama untuk Kak Adinda Zeniar atau Kak Adinda selaku former lead, dan juga untuk semua core team aku yang menyiapkan segalanya, menyiapkan mulai dari tor dan lain sebagainya untuk acara ini, untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih. Dan juga untuk calon-calon member nih. Nah, kira-kira ada semangat nggak ya buat mendengarkan info session kali ini? Nah, nanti diharapkan habis dari info session ini, semoga kalian semua paham akan adanya GDSC Undip ini di kampus, akan manfaatnya di kampus, dan juga akan ada output yang akan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, dari aku sekian dulu. Mungkin bisa ke Mbak Fatin lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Abdul Razak atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara inti yaitu sharing session. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Hilmi Nurakmal Satria. Pada Hilmi Nurakmal Satria, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, izin masuk ya semuanya. Salam kenal. Kenalin lagi aku Hilmi Nurakmal Satria dari Komputer 2021. Di sini aku bakal memandu jalannya acara info session pada malam hari ini. Jadi untuk info session yang pertama akan dibawakan oleh Abdul Rozak ya, lead GDSC tahun 2023 ini. Dan aku izin untuk membacakan resume dari Abdul Rozak sendiri. Operator boleh share screen CV-nya.
Pemateri pertama yaitu Abdul Rozak ya. Merupakan mahasiswa teknik komputer angkatan 2021. Skill yang ia miliki antara lain Java, Kotlin, Python, PHP, HTML, CSS, Flutter, OpenCV, YOLO, dan masih banyak lagi. Dan seperti menjadi second winner for DJ Hackathon City Chapter Yogyakarta, lalu ada top finalis City Hackathon University Malaysia, sixth place desain dokumentari kategori di Revolution 2022, dan menjadi delegate of International Movement Program and Best Presentation Delegate of International Youth Leader Chapter. Dia cukup banget ya buat pengalaman dia ini gak kaleng-kaleng lah, dan pengalaman organisasinya pun juga cukup banyak teman-teman. Rozak sendiri pernah intern menjadi mobile app developer di Volkatage, Mandiri Virtual Internship, dan Squashers. Dan beberapa organisasinya seperti saat ini dia menjabat sebagai leader di GDFC 2023, lalu sebagai staff of Electrical and Programming Division di UFDC, lalu di FST Teknik dia menjabat sebagai staff of Technopreneurship, dan pernah juga menjadi member GDSC di ITB. Oke, mungkin langsung aja kali ya Rozak. Apa kabar nih? Siap Mas Silwi. Alhamdulillah baik. Mas Silwi apa kabar? Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini. Waduh, kesibukannya sangat sibuk ya. Apa lagi baru mempersiapkan untuk lomba yaitu KKCTBN lomba kapal itu buat Autobanus. Jadi aku buat kompetisinya buat kapal tersebut bisa jalan sendiri sesuai dengan deteksi. Akademiknya padat. Untuk pemaparan materinya buat Rozak dan layar dikasih. Oke. Operator share screen dong. Oke, thank you. Mungkin aku perkenalan lagi ya. Secara formal aja. Kenalin, aku Abdul Rozak, aku klub di Ponegoro University. Nah, jika kalian pengen mutualan atau tanya-tanya dari aku, bisa nih reach out ke LinkedIn atau IG aku, karena itu kayaknya emailnya salah ya Mas ya. Salah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut aja next. Nah, ini visi dari GDC. Apa sih tujuan dari GDC itu sendiri? Nah, GDC itu sebuah komunitas dari Google itu sendiri yang mana tiap chapter atau unit di Indonesia diharapkan untuk membantu para siswa sebagai jembatan antara teori dan praktek. Karena kalian tahu sendiri lah kalau di kampus tuh terlalu banyak teori. Kadang stack-nya juga ada masih jadul kan, pakai assembly lah dan sebagainya. Nah, Google hadir nih membawakan teknologi Google seperti Cloud, GCP atau Jora Android dan lain sebagainya. Bisa next. Nah, untuk tema kita sendiri atau diri sendiri pada tahun ini itu kita membawakan tema yaitu Pandawa. Kenapa Pandawa? Karena kita kan di Semarang dan Jawa Tengah. Jadi kami ingin bernuansa Jawa sedikit lah. Bisa dilihat sendiri kan di IG atau di postingan kami. Itu ada kayak wayang-wayang atau batik. Nah,
Di situ kita ada core timnya juga yang terdiri atas 5. Itu juga yang menjadi latar belakang nama kami jadi Pandawa. Nah, apa sih core team itu sendiri? Core team itu istilahnya kayak yang bantu aku sebagai lead untuk mengorganize atau mengadakan acara seperti acara Infosession ini dan juga acara-acara yang seru dan menarik lagi di kedepannya seperti workshop dan lain sebagainya. Nah, acara apa sih? Nantikan setelah ini. Oke, next. Nah, sebelum itu aku mau menjelaskan sedikit nih overview dari core team itu sendiri, yang mana aku ditemani oleh kolleague aku yaitu Mas Samuel Arya Permana dan juga 5 core team yang bisa dilihat sendiri. Itu ada PR, broadcast, IO, desain dan kurikulum. Nah, di sini core team sendiri itu nggak hanya dari IT, ada juga dari non IT seperti kayak HI, Sasindo atau yang lain sebagainya. Oke, next. Nah, sekarang giliran member nih. Apa sih member itu sendiri? Nah, member itu seperti kayak istilahnya ya, member dia anggota. Jadi dia tidak perlu untuk mengorganize atau mengadakan acara itu sendiri, namun justru mereka lah yang join acara kami. Nah, mereka dapat memiliki minat yaitu membangun teknologi atau bisa belajar teknologi dari Google yang kami sediakan. Dari event-event dan acara-acara workshop atau study jam yang akan kami silakan di berikutnya. Oke, next. Nah, yang aku katakan tadi akan ada banyak acara nih di edisi Undip sendiri. Yang pertama itu ada workshop, ada Google event, yang mana biasanya kita dari GDC Undip itu diutus oleh GDG Semarang untuk menjadi volunteer atau dan sebagainya, yaitu dalam acara DevFest biasanya. Dan juga nanti akan ada mini project dan project showcase setelah kita adakan workshop, biar tujuan kita yang awal dan praktis itu dapat terrealisasikan. Nah, selain itu kita kemungkinan ada acara hackathon jika memungkinkan untuk tempat dan perizinannya, dan juga kita akan ada company visit ke berbagai perusahaan yang akan aku spill setelah ini. Next. Nah, untuk workshop sendiri kami dari kurikulum itu sudah merencanakan beberapa workshop untuk kedepannya. Itu yang pertama ada workshop UI UX, front end development, back end development, Android dan machine learning. Nah, di sini kami ingin pada front end development itu bukan hanya sekedar satu kali workshop, namun dia ada front end-nya baru dengan development. Workshop juga. Setelah itu set development tersebut. Kemudian mesin learning. Oke, next. Nah, untuk Google Event sendiri, selain DevFest yang sudah saya katakan tadi ya, ini di Google itu ada yang namanya Hackfest. Nah, Hackfest itu sendiri dia mempersiapkan untuk Solution Challenge. Dia itu diselenggarakan oleh GDC Indonesia, yang mana itu kayak simulasi sebagai persiapan di Solution Challenge. Nah, selain itu ada juara Android dan juga Google yang telah aku sampaikan tadi. Di sini kemarin ada Google Sync dari GDC itu menawarkan Google Cloud. Kemungkinan nanti jika ada perizinan dari kampus, karena sesuai juga lah oleh kita juga, minat kita juga, kalau bisa nanti akan aku realisasikan Google Cloud di juara GCPI ini. Oke, next. Nah, ini nih yang paling seru, company visit.
seperti yang aku katakan tadi ya, company visit, kita tahun depan rencananya, karena tahun kemarin udah di tiket ya, nanti mungkin dijelaskan lagi oleh Kak Dinda. Nah, tahun depan nih rencananya kita ingin nambah nih ke mungkin Tokped, karena kita di core team kita ada ambassador dari Tokped, terus ada BCA, kemarin saya juga dihubungi oleh pihak IT BCA. Nah, untuk tiket.com dan Blibli ini memang tahun lalu sudah kerjasama dengan kami, dan juga untuk Gameloft ini sendiri kami juga pernah di chat atau jurusan aku ya, untuk ke Gameloft di Jogja. Nah, mungkin nanti bisa nih kita adakan voting dulu lah, biar ngelihat respondennya lebih banyak yang mana. Oke. Boleh tuh. Semua aja. Oke, mungkin bisa kembalikan ke MC atau moderator. Untuk Q&A bisa nanti aja sekalian. Iya, oke. Sebelumnya makasih ya Rosa atas pemaparan materinya untuk materi pertama ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight pengetahuan mengenai perjalanan GDS nantinya mungkin 1 tahun pengurusan ini ya. Dan untuk sesi Q&A nanti aku akan buka di setelah pemateri kedua ya. Jadi harap sabar ya teman-teman. Dan oke, kita langsung aja ke pemaparan materi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Dinda. Sebelumnya aku mau minta tolong share screen untuk CV Dinda operator. Oke, Kak Dinda ini merupakan mahasiswa informatika Undip 2020. Kak Dinda aktif mengikuti ajang kompetisi atau kegiatan prestatif ya teman-teman. tingkat FSM teman-teman si channel Indonesia jadi developer di West for Change menjadi product manager di Fit Global Technology menjadi software engineer dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung sambut aja nih teman-teman Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo Yomi, malam semuanya. Salam kenal. Iya, salam kenal. Gimana nih kabar dari Dinda sendiri? Alhamdulillah baik, sehat. Teman-teman di sini sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Kak Dinda, kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sekarang? Kesibukannya mahasiswa tahun terakhir ngerjain skripsi ya. Semangat Kak buat tugas akhir atau skripsinya. Iya, doain cepat lulus ya. Amin. Oke, kita langsung masuk aja kali ya Kak untuk pemaparan materinya. Waktu dan layar aku persilakan Kak Dinda. Oke, minta share screen. Oke, aku mulai ya. Salam teman-teman semua. Kenalin aku Dinda, former GDS Lead tahun 2022 sampai 2023. Di sini aku bakal sharing tentang apa aja sih kegiatan GDS selama 1 tahun kemarin. Mungkin bisa di next. Oke. Ini adalah summary dari capaian GDS di tahun 2022 sampai 2023.
Jadi selama 1 tahun itu, 1 tahun kurang sebenarnya, kita berhasil menyelenggarakan 9 acara dengan lebih dari 500 partisipan, dan kita spesifiknya belajar tentang website development dari mulai UI UX, front end, kemudian Google Cloud Platform, kita juga belajar Flutter dan juga machine learning. Terus di tahun itu kita juga berhasil membangun kolaborasi dengan 2 startup, yaitu Tiket.com dan Bibli.com, dan itu adalah salah satu event yang cukup milestone kita ya, karena bisa menyelenggarain event offline di Jakarta. Waktu itu kita company visit ke kantor mereka, dan juga Tiket.com juga selalu ngasih kesempatan internship recruitment tiap kali kita bikin acara kolaborasi. Jadi setelah acara tuh mereka bakalan ngasih form yang bisa teman-teman peserta isi buat submit CV mereka, dan kalau emang cocok nanti bakal ada internship di Tiket.com. Terus di tahun itu juga kita ngalamin pertumbuhan yang sangat dari segi membership. Ada 250 lebih pendaftar sebagai member, dan 70 di antaranya adalah perempuan. Itu salah satu angka yang besar compare ke tahun sebelumnya. Karena waktu aku di tahun itu perempuan bisa dihitung jari nih, nggak ada 5 orang. Tapi di tahun 2022 bisa sampai 70, dan hopefully tahun ini juga bisa makin naik angkanya. Terus create supportive environment buat core team dan juga volunteer buat jadi the next leaders. Kenapa aku bilang gini? Karena core team dari GDSC tahun lalu itu banyak yang mereka pertama kali join komunitas. Jadi mereka belum pernah terjun di bidang komunitas, dan itu pertama kali mereka belajar buat event, dan aku ngasih kesempatan ke salah satu kortimku namanya Ari buat handle company visit. Jadi dia yang jadi ketua untuk semua itu. Jadi kortim di sini harus bersyukur nih karena nanti dapat kesempatan buat benar-benar belajar jadi pemimpin di masa depan. Terus yang terakhir kita berhasil connect sama GDG Semarang. Kalau ada yang tahu GDG itu Google Developer Group atau buat orang-orang yang tertarik sama teknologinya Google, dan juga GDSC Semarang chapters. Waktu itu ada GDSC UIN, Udinus sama Polines. Langsung next aja Kak. Oke. Nah, terus aktivitasnya tuh ngapain aja sih selama 1 tahun itu? Yang pertama itu ada namanya Study Jam. Study Jam ini sebuah program untuk pelajar yang punya ketertarikan di teknologi milik Google. Nah, Study Jam itu ada dua. Ada Android Study Jam, di mana kita belajar tentang pengembangan Android development, dan juga Cloud Study Jam, di mana kita belajar Google Cloud Platform buat belajar cloud di platformnya Google. Dan kita belajarnya lewat acara yang namanya juara GJP sama juara Android. Mungkin pernah dengar itu. Jadi Study Jam itu nanti teman-teman bakal dibimbing sama mentor buat belajar Code Lab secara langsung. Jadi Code Lab itu tuh semacam materi yang emang disusun oleh kurikulum dari Google. Kemudian ada quiz-quiz dan juga activities yang perlu kalian lakukan. Dan kalau kalian bisa menyelesaikan minimum labnya mereka, itu kalian bisa dapetin swag dari Google. Jadi ada macam-macam hadiah dari Google, dan itu yang seru dari Study Jam. Kalau tahun kemarin belajarnya platform. Waktu itu speakernya ada Mas Muslim, dia itu cloud engineer di Tokopedia. Terus ada Mas Rofi, dia juga cloud engineer di aku lupa. Pokoknya salah satu kantor di Semarang. Itu dia. Next aja. Oke, terus ada TED Talk. Ini semacam talk show atau workshop. Intinya kita belajar tentang topik seperti teknologi tentang UI UX, kemudian front end ataupun back end. Kemudian ada hackathon, dan salah satu hackathon yang diselenggarain sama GDSC Indonesia itu namanya Hackers Indonesia. Jadi
bisa berpartisipasi dengan teknologi buat apa? Buat menyelesaikan masalah SDG. Nah, tahun kemarin itu ada satu tim dari GDS Undip yang lolos proposal dan dia masuk ke tahap development. Jadi itu kemajuan lah ya yang bisa partisipasi di Hackfest. Waktu itu dia ngangkat temanya Anjem. Teman-teman mungkin pernah dengar Anjem di Undip ya. Itu. Jadi harapnya tahun ini bisa masuk ke top 10 ya. Karena kalau ke top 10 itu teman-teman bakal diundang ke kantornya Google Indonesia. Kayak yang ada foto di bawah itu 10 tim terbaik Hackfest Indonesia. Next. Nah, ini TED yang aku omongin tadi. Jadi dia ngebahas tentang teknologi sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Waktu itu UI UX itu kita belajar sama Kak Billy, dia junior product designer. Terus Flutter kita belajar sama Mas Darvan. Dia memang jago banget ngedevelop aplikasi Flutter. Waktu itu dia kerja di sejuta-cita. Terus kita juga belajar machine learning sama Kak Setia Budi. Ini machine learning engineer di Diket.com. Dan FYI, Diket.com itu unggul di tim machine learning, kemudian data engineer, data scientist. Jadi kalau teman-teman emang pengen masuk ke bidang itu, bisa nih stay tune di acara kita. Terus kalau kalian menang, kalian bakal dapat bimbingan untuk ke Solution Challenge. Dan tahun kemarin itu ada yang menang Solution Challenge dari Indonesia dari GDS Champions. Hopefully ya Rozak ada yang bisa masuk. Tetap 100 aja deh. Boleh next. Nah, terus ini acara paling meriah dari GDS yang tahun lalu adalah Company Visit, di mana kita belajar tentang banyak banget ke startup di Jakarta. Waktu itu kita ketik tiket sama Kebeli, dan di sana kita belajar tentang product manager di Blibli sama software engineer. Jadi Kak Christopher itu dia associate product manager, kemudian Kak Putri dia itu product designer, dan Kak Ali itu dia software engineer. Terus di Blibli kita belajar tentang QA automation dengan Kak Rizka sama Kak Doni kalau nggak salah. Nah, yang di Blibli dua orang pembicara itu kebetulan alumni dari Undip teman-teman. Jadi kita di sana bisa ngobrol-ngobrol banyak, nggak cuma sama pembicaranya aja loh, tapi juga sama tim people dari Tiket.com. Bahkan selesai acara workshop itu teman-teman GDS inisiatif buat ngobrol sendiri nih sama orang-orang Tiket.com. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan itu buat tanya-tanya dan juga membangun koneksi. Lanjut. Nah, mungkin kita bisa nonton video dulu ya, Company Visit tahun lalu, keseruannya gimana aja. Kayaknya nggak masuk. Nah, itu namanya Mas yaitu tim yang belajar branding di Tiket.com. Adalah orang yang banyak kita supaya bisa datang ke tiket dan disambut dengan baik. Nah, itu mereka lagi ngobrol sama Kak Denis Tito, juga tim employer branding.
Kan pada mau request kemana nih, mumpung ada Kak Rozak nih, bisa request di kolom chat. Terus itu di kantor beli. Teman-teman tuh pada seneng kalau beli visit, soalnya kan ketemu langsung ya sama bicaranya. Terus dapat door prize. Kemarin banyak yang bawa pulang notebook, terus pouch, gelang, lanyard gitu. Google Singapura. Setahu kantor Google tuh nggak bisa sembarang masuk deh. Bahkan sebenarnya kita tuh kemarin rencanain kapan Google tapi nggak bisa. Jadi kalau kalian mau ke Google harus ikut Fast Indonesia. Itu satu-satunya cara. Udah replay lagi videonya. Masih ada lagi nggak ya? Udah habis slide-nya. Oh iya masih ada. Nah selain kita nyelenggarain aktivitas sendiri buat DSC Undip, kita tuh juga kolaborasi sama Google Developer Group Semarang. Dan ada dua event tahunan yang selalu kita kontribusi di dalamnya. Ada namanya DevFest sama Google I/O Extended. DevFest itu kita di sana belajar tentang teknologi. Intinya sebenarnya belajar teknologi sih. Cuman kalau Google I/O Extended karena ada Google-nya, di sana kita belajarnya lebih ke teknologi Google yang terbaru seperti apa, kemudian solution yang paling baru. Nah, di tahun 2022 itu kita ada DevFest dengan 3 pembicara. Kami itu dia Google Developer Expert di bidang website. Aku inget banget waktu itu dia nerangin tentang front-end website development. Terus ada Ko Andrew itu dia Google Developer Expert di Android. Dan ada Kak Ananda itu masih mahasiswa, tapi dia udah kerja dan aktif banget di bidang machine learning. Nah, di tahun 2023 baru ada bulan Juli atau Agustus ya. Kemarin itu kita ngadain Google I/O Extended di Udinus. Kemarin ada yang Udinus. Nah, di sana kita belajar tentang teknologi terbaru nih. Ada dari Kak Ivan, yaitu Google Developer Expert di bidang website. Dia ngomongin tentang teknologi apa ya namanya yang password gitu intinya. Terus ada Kak Esther, dia Google Developer Expert di bidang machine learning. Dan satunya lagi adalah Andrew, orangnya sama kayak yang di DevFest, dia juga ngomongin tentang Android. Dan menurutku acara dari DevFest dan Google I/O Extended ini acara offline yang paling seru yang kita ikuti. Kenapa? Karena satu yang datang banyak banget. Pasti yang datang ratusan orang. Kedua, pembicaranya memang ahli banget di bidangnya. Secara kan mereka udah Google Developer Expert ya. Jadi memang pembahasannya tuh teknologi terbaru gitu. Jadi teman-teman tuh bisa update dan dapetin ilmu baru. Terus di sana juga ada networking session. Nah, di networking session ini kalian bakal ngebentuk kelompok kecil buat saling kenalan nih. Jadi kamu bisa tukeran link sama orang-orang yang juga punya niat yang sama di bidang teknologi. Terus kalau kalian ikutin acaranya sampai selesai, kalian juga bakalan dapet swag itu hadiah dari Google Developer buat kenang-kenangan karena kalian udah ikut acara GDG. Dan acaranya juga free, kalian juga dapat makan dan snack, jadi nggak perlu khawatir kalau ikut acaranya Google Developer. Lanjut.
Nah, kemarin kita juga connect sama di coding. Pasti teman-teman udah pernah denger ya di coding yang banyak kasih kelas-kelas tentang teknologi. Kemarin ada 4 kelas yang kita provide untuk member, ada belajar dasar pemrograman web. Di sini belajar HTML, CSS, terus ada membuat front-end web untuk pemula. Ini levelnya lebih atas daripada dasar. Jadi mulai belajar tentang lain-lain, terus belajar dasar DevOps dan mulai pemrograman dengan Dart. Dart ini bahasa yang kita pakai kalau mau belajar Flutter ya teman-teman. Kayaknya itu slide terakhir ya dari aku. Oke, that's all dari aku. Thank you semua. Aku kembaliin ke Hilmi. Oke, Kak Dinda, makasih atas pemaparan materinya. Cukup jelas dari Kak Dinda mengenai perjalanan GDSC tahun 2022 kemarin, mulai dari awal sampai akhir, mungkin teman-teman juga udah ada gambarannya nih. Oke, saat ini kita masuk ke sesi Q&A dan sharing. Silakan buat audiens buat kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Ini teman-teman. Mungkin ada yang kepo mau tanya keberjalanan GDSC sebelumnya, struggle ya gimana atau apa nih? Mungkin kalau belum ada dari teman-teman, aku mau tanya dulu ke Kak Dinda nih ya Kak. Keberjalanan kemarin nih setahun kemarin dari Kak Dinda ini merasa nggak sih waktu di GDSC dan waktu lainnya itu kayak kemakan GDSC gitu, atau malah GDSC ini bisa membantu untuk mengupgrade semangat gitu. Aku jawabnya dari sisi member dulu ya. Karena aku juga pernah jadi member GDSC tahun 2020. Waktu itu aku masih semester 1. Jadi masih maba banget. Karena waktu itu aku masih maba jadi aku nggak merasa kalau GDSC itu yang overwhelmed banget karena kebanyakan acara GDSC itu diselenggarain waktu weekend, entah Jumat malam atau malam. Jadi aku nggak merasa kalau itu bakal mengganggu aktivitasku. Dan acara mereka kebanyakan sebenarnya yang atau ngobrolin soal teknologi. Jadi tuh misal aku lagi di jalan tuh pernah banget tetap bisa ikut acara mereka dengerin insight baru dari pembicara, dan dari situ aku malahan dapat ilmu baru. Ternyata gini. Gitu. Setiap kali aku ikut acara mereka aku pasti dapat insight baru dari pembicara itu. Terus soal belajar teknologi baru itu waktu aku ikutan kelas di Prograde. Jadi ada siswa belajar di Prograde tentang website development. Karena waktu itu aku masih maba, aku nyoba buat belajar tentang back-end. Dan itu pertama kali aku belajar tentang SQL query, terus JS, dan disitu aku baru tahu kalau ternyata tuh back-end nggak semenyeramkan itu loh. Dan dari situ malah aku punya semangat untuk belajar dan menjalani tentang back-end development. Dan dari situ aku waktu intern di channel Indonesia yang udah di-mention Kak Hilmi, aku bilang ke manajer kalau aku pengen belajar back-end. Dan dari situ aku mulai belajar gimana sih cara bikin endpoint API dan lain-lain. Jadi dengan aku gabung di GDSC itu justru aku tahu apa sih yang di bidang teknologi. Itu kurang lebih Hilmi.
Oke Kak, kurang lebih juga sama sih kayak aku dulu. Kalau aku dulu sempat ikut di GDSC UI. Sebetulnya aku belum ada minat gitu di IT gitu. Cuman aku iseng-iseng. Iya ternyata suka juga nih gitu. Sama kayak Dinda. Akhirnya punya semangat sendiri gitu. Dan ini ada Kak di kolom chat gitu. Izin tanya Kak. Di GDSC itu kita ada tour langsung nggak ya Jakarta. Mungkin ini Kak Dida atau Rozak yang menjawab. Rozak aja yang jawab kan ini Boleh. Monggo Rozak. Dari Google-nya sendiri, Mas Danang itu nggak nge-provide untuk Google Tour atau kami visit. Setahu nggak ada kan Kak Dida? Tahu nggak ada deh. Mungkin kalau emang bisa di ACC oleh Mas Danang itu bisa aja sih nanti ditanyain. Tapi kayaknya sih nggak bisa. Karena yang kemarin lihat di story GDC ada satu orang tuh yang ke Google. Nah itu hanya orang tertentu yaitu lead. Nah makanya kalian mungkin tahun depan bisa jadi lead biar bisa masuk ke Google Indonesia gitu. Oke, makanya supaya iya, tadi udah dijelaskan. Nah, itu juga bisa tuh. Kalau ada Hackfest, kalau mereka buka jadi volunteer, aja daftar aja. Karena aku juga kaget kemarin ternyata dibiayain ya Kak ya. Jadi jangan ragulah untuk ikut acara Google tuh. Pasti banyak manfaatnya. Banyak ketemu orang-orang keren. Banyak ketemu sepuh fosil. Oke, menjawab nggak? Ar-Rashid. Ke pertanyaannya Natasha Amelia ya. Izin bertanya, ini kita langsung di ACC apa enggak ya Kak? Buat monggo. Cek nih dari kemarin ini ya. Oke, kalau dari kita sendiri asalkan yang mendaftar itu ada kemauan untuk belajar konsisten sampai akhir itu pasti akan di ACC. Pasti. Jangan khawatir, kita akan belajar sama-sama di sini, berkembang sama-sama agar teknologi atau era digital ini kan banyak ya. Software khususnya. Nah, agar di ini makin berkembang teknologinya. Itu sih. Apakah menjawab? Intinya di ACC ya. Tenang aja, nggak kayak core team kok. Kalau core team ada interviewnya. Aman. Slow. Mau belajar bareng di GDSC Undip. Ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Ceritain dong Po. Cerita bisa jatuh jadi lead GDSC Undip. Emang udah dirancangin kah atau kebetulan banget? Mau jawaban dari Liga sama former lead dua nih. Monggo siapa Kak Dida atau Roset? Silahkan. Oke, siapa dulu Kak? Kak Dina dulu kali ya? Kayaknya lebih seru. Dida dulu deh. Tadi siapa yang nanya Suruhan ya? Emang ada ya orang jadi lead kebetulan banget. Ada nggak? Mungkin nggak kebetulan jadi lead.
secara kan buat jadi lead itu ada proses daftarnya dari bikin esai, bikin video sama wawancara. Jadi dari ketiga tahap itu aja tuh udah nggak ada kebetulannya sama sekali gitu. Jadi memang udah direncanakan. Kalau dari aku gitu. Bahkan perencanaannya itu sejak aku jadi member GDSC itu masih semester 1. Emang udah pengen jadi lead dan kesampaiannya di semester 5. Kalau aku gitu, kalau Rozet gimana? Oke, izin menjawab ya. Ini Sulhan Fuhandi kayak kemarin DM aku nih. Gimana tipsnya Kak? Kalau dari aku sendiri ya. Emang udah direncanain Kak? Gimana ya, Po? Kalau aku dulu itu pas maba emang sering banget cari-cari mari komunitas yang bermanfaat untuk aku. Karena aku nggak pengen aku join di sana itu sia-sia. Nah, temulah tuh Mas Muslim yang tadi diceritain Kak Dinda itu sebagai Google cloud engineer Tokped. Itu orangnya keren banget. Walaupun rada senglet cuma pinter ya, jangan salah. Nge-share meme mulu tuh orang. Tapi itu formality kita juga, sepuh kita. Nah, dari sanalah aku kayak terinspirasi karena dia anak Tekom juga kan. Nah, aku jadilah member GDC-TB tapi karena yang pas di zamanku masih vakum edisi. Nah, karena itu terus aku tahun 22 kosong ya enggak ikut GDC, tapi pas 23 itu aku lihat ada locker jadi lead. Aku coba apply dan alhamdulillah keterima. Aku interview sama Mbak India dan ya sungguh pengalaman yang menakjubkan lah karena aku nggak nyangka juga ada GDC Summit ID kemarin yang tiba-tiba dikabarin udah dapet tiketnya tinggal berangkat. Nah, jadi dari kalian kalau mau jadi lead nggak usah ragu, nggak usah segan, langsung aja apply kalau ada locker karena banyak banget manfaatnya. Oke. Aku mau jawab. Kalau nggak mau jawab nanti DM aja. Oke, mungkin Soban bisa lanjut sama Rozet ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain. Mantap, makasih Bapak Sil. Siap. Minta ada dari Fadril minta arahannya dongku biar bisa magang berkarir di Tech walaupun background kuliah gak dari IT atau sebagainya. Soalnya rata-rata intern atau locker latar belakangnya itu real itu. Mungkin dari siapa dulu? Tadi kan Ida nih. Kamu dari Rozet dulu deh. Oke. Kalau dari aku ya. Ini jawaban yang susah diimplementasikan tapi sangat manjur. Belajar bahasa Inggris. Karena kalau di tech company luar itu kebanyakan nggak mandang latar belakang pendidikan. Kalau di Indonesia kan pasti banyak lah dari mungkin Tekom atau teknik informatika itu masih melihat latar belakang. Dan juga locker di Indo kan dia tahu lah jadi Superman bisa ini itu nyopir mobil. Tapi kalau Anda bisa bahasa Inggris, carilah pekerjaan di luar. Itu selain mereka nggak melihat latar belakang kamu, mereka juga gajinya tinggi. Kamu dematin.
Jadi kalau dari aku ya belajar bahasa Inggris. Terus jangan lupa untuk belajar terus konsisten belajar lah. Sehari mungkin 5 menit atau berapa baca dokumentasi biar ya nggak lupa sama logik sama sintaksnya. Ya intinya begitu. Akan menjawab. Mungkin bisa dilanjutin Kak Dinda deh. Dinda sendiri gimana? Dari aku kalau tadi Roza kan belajar bahasa Inggris ya. Mungkin jawaban cukup unik. Apply beasiswa. Jadi salah satu tempatku tadi di mana aku jadi software engineer di sana. Itu kan sebuah tech company yang lagi buka beasiswa. Jadi mereka ngadain beasiswa buat 10 orang kepilih. 10 orang itu diikutin bootcamp. Dan di bootcamp itu kita baru belajar tentang software development. Nah, dari bootcamp itu kita diminta untuk bikin project. Nah, alhamdulillah aku salah satu dari tiga besar project itu, dan 3 orang itu dapat hadiah kesempatan internship di sana. Jadi itu salah satu jalur lain jalur alternatif teman-teman ikutin. Dan itu bukan satu-satunya karena kuliah itu banyak beasiswa yang nawarin internship gitu. Terus yang kedua adalah perluas dari koneksi. Waktu itu ada orang yang ngasih tahu ke aku, perusahaanku lagi butuh developer nih. Oke, akhirnya temenku itu connect LinkedIn. Tapi di sana aku yang reach out orangnya duluan. Kayak kenalan, hai nama aku Dinda, terus aku pelajar di bidang informatika, terus aku lagi nyari karyawan di posisi dia, boleh nggak aku lamar? Filosofinya kayak gitu. Jadi di sana aku ngejemput kesempatan dari informasi aku dapatkan dari temanku. Terus yang terakhir adalah daftar di role yang butuh technical skills secara mendalam. Kan ada peran-peran di bidang teknologi yang membutuhkan skill coding ya. Misalnya product management, project management itu bisa kalian pelajari dengan practice. Jadi ketika kalian masuk, kalian nggak harus udah punya banyak technical skill, tapi kalian bisa pelajari melalui kursus online dan gunain kursus online itu sebagai senjata buat kamu nunjukin kemauan kamu belajar ketika di tahap interview. Karena orang sebagai recruiter bisa lo melihat mana sih yang antusias buat belajarnya tinggi, mana sih yang kemungkinan berkembangnya tuh bagus gitu. Dari aku gitu Hilmi. Oke, makasih Kak Yunda. Ini mungkin insight baru ya teman-teman apply beasiswa nih. Jadi salah satu jalan juga buat teman-teman yang emang jurusannya non IT bisa berkarir juga di dunia IT. Ceritain juga gimana jadi call Mas Sam. Aku modelnya kenal gitu ya Mas. Oke mungkin karena waktunya sudah menunjukkan 24.5, jadi mungkin aku akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Dinda juga Rozat karena teman-teman sudah mendapatkan insight lebih nih mengenai GDSC Undip dan seputar dunia IT dan intern dan lain sebagainya lah. Dan kami harap teman-teman sekalian nih bisa menjadi bagian dari GDSC Undip 2023. Mungkin dari aku kurang lebihnya maaf ya. Aku kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih Terima Hilmi. kasih Hilmi. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti udah tahu kan tentang keseruan keseruan GDSC Undip ini. Nah, semoga teman-teman tertarik buat join ke GDSC Undip 2023. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita akan lakuin sesi dokumentasi nih. Buat teman-teman yang tidak berkendala kameranya boleh cam dulu biar kita bisa foto bareng. Yo, on cam you guys. Santuy aja. Santuy. Mungkin ditunggu 2 menit ya teman-teman. Atau mau nambah lagi nih? Mungkin bisa dihitung mundur Mas Fauzan Ramadan. Oke. Ini. Aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. Sebentar ya. Agak nge-lag nih. Oke. Ini karena cuma satu slide doang ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Fauzan ya GDSC dong dikenal. GDSC iya, baru ingat. Baru mau ngomong. Kayaknya gimana nih GDSC? Coba kasih tau dong. Gini. Sama ini ya. GDSC imut ini. Karya Mas Lid Udinus. Ini dulu tapi. Itu mulia. Habis. Oke. Mas Niko bisa ganti Sojan. Ayo guys. Mas Niko. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Imut banget Mas Roza. Ayo guys. Ayo GDSC mini. 3. Tahan. Oke, thank you. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu yang on cam dan
saya presentasi bersama-sama. Oke, acara telah selesai dan sudah sampai di penghujung. Karena tadi kita buka acara dengan berdoa, mari kita tutup acara dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.